Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Alfi Mardiana, semester 4B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya yang berjudul contoh etika profesi dalam bidang teknologi atau komputer. Contoh-contoh profesi dalam bidang teknologi atau komputer. Di sini saya akan membaginya dalam beberapa kelompok. Kelompok pertama adalah mereka yang bergelut di dunia perangkat lunak, software, baik yang merancang sistem operasi, database, maupun sistem aplikasi. Pada lingkungan kelompok ini terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti misalnya, yang pertama, software engineer system analyst. Orang yang bertugas menganalisa sistem yang akan diimplementasikan dari analisa sistem yang ada, kelebihan dan kekurangannya, sampai studi kelayakan dan desain sistem yang akan dikembangkan. 2. Programmer adalah orang yang bertugas untuk mengimplementasikan rancangan sistem yang diberikan dari sistem analis untuk dijadikan sebuah program. Web designer adalah orang yang melakukan kegiatan perencanaan termasuk studi kelayakan, analisis, dan desain terhadap proyek tersebut. Web programmer adalah orang yang bertugas untuk mengimplementasikan rancangan web designer, yaitu membuat program berbasis web sesuai dengan yang telah dirancang sebelumnya. Kelompok kedua adalah mereka yang bergelut di perangkat keras, hardware. Pada lingkungan kelompok ini terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti technical engineer adalah orang yang melakukan pemeliharaan maupun perbaikan perangkat sistem komputer. Sering juga disebut sebagai teknisi, yaitu orang yang berkecimpung dalam bidang teknik, baik mengenai pemeliharaan maupun perbaikan perangkat sistem komputer. Network engineer adalah orang yang bertugas di bidang teknis jaringan komputer, dari maintenance sampai troubleshoot. Kelompok ketiga adalah mereka yang berkecimpung dalam operasional sistem informasi. Pada lingkungan kelompok ini terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti operasional system information. EDP operator adalah orang yang bertugas mengoperasikan program-program yang berhubungan dengan electronic data processing (EDP) di perusahaan atau organisasi lainnya. Sistem administrasi adalah orang yang bertugas melakukan administrasi terhadap sistem, pemeliharaan sistem, wewenang mengatur hak akses terhadap sistem yang berhubungan dengan pengaturan operasional sistem. Miss Decorator adalah orang yang memiliki wewenang paling tinggi terhadap sebuah sistem informasi, manajemen sistem tersebut secara keseluruhan, baik hardware maupun software, dan sumber daya manusianya. Contoh-contoh profesi dalam bidang teknologi atau komputer berikutnya, Research and Development atau R&D. Research dan Development ini bertugas untuk pengembangan bisnis teknologi informasi. Profesi software engineer melakukan aktivitas engineering, analisis, rekayasa, spesifikasi, implementasi, validasi untuk menghasilkan produk berupa perangkat lunak yang digunakan untuk memecahkan masalah pada suatu bidang tertentu. Profesi software engineer harus memiliki dua karakteristik. Yang pertama, kompetensi, dan kedua, tanggung jawab pribadi. Pekerjaan di bidang TI sebagai sebuah profesi. Pada bagian ini, kita dapat mengetahui pekerjaan di bidang TI sebagai sebuah profesi, yaitu yang mengandalkan suatu keterampilan dan keahlian khusus. Seorang software engineer perlu mengembangkan bidang ilmu dalam bidang pengembangan perangkat lunak seperti bidang ilmu meteorologi pengembangan perangkat lunak. Bidang ilmu tersebut mencakup teknik analisa masalah, desain atau perancangan sistem yang ada dan yang akan dibangun, serta implementasi pemrograman dari desain menjadi perangkat lunak siap pakai. Manajemen sumber daya, bidang ilmu tentang bagaimana merencanakan, mengadakan, mengawasi, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya untuk keperluan pengembangan perangkat lunak yang dibangunnya. Pengelola kelompok kerja merupakan bidang ilmu manajemen dan organisasi tentang bagaimana melakukan sinergi antar komponen dalam kelompok kerja untuk mencapai tujuan tertentu.
Komunikasi merupakan bidang ilmu yang mempelajari teknik komunikasi dan interaksi dengan manusia lain. Untuk itu, seorang software engineer idealnya merupakan seseorang yang memiliki pendidikan formal setingkat sarjana atau diploma dengan ilmu yang merupakan gabungan dari bidang-bidang seperti ilmu komputer. Pekerjaan di bidang TI standar pemerintah Indonesia. Pengangkatan pejabat penata komputer mengingat betapa pentingnya teknologi informasi itu bagi pembangunan bangsa, maka pemerintah pun merasa perlu untuk membuat standarisasi pekerjaan di bidang teknologi informasi bagi pegawainya. Pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan penata komputer ditetapkan oleh Menteri, Jaksa Agung, pemimpin kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, pemimpin lembaga pemerintah non-departemen, dan gubernur kepala daerah. Syarat-syarat jabatan penata komputer: bekerja pada satuan organisasi instansi pemerintah dan bertugas pokok membuat, memelihara, membangun sistem dan program pengelolaan dengan komputer, berijazah serendah-rendahnya sarjana muda atau diploma 3 atau yang sederajat, memiliki pendidikan atau latihan dalam bidang komputer dan atau pengalaman melakukan kegiatan di bidang komputer, memiliki pengetahuan dan atau pengalaman dalam bidang tertentu yang berhubungan dengan bidang komputer. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.